Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menghubungkan dua laptop atau komputer lebih daripada satu menggunakan kabel LAN untuk berbagi data atau sharing data. Adapun yang kita perlukan, yang pertama kabel UTP. Ini kabel UTP yang sudah kita buat pada pertemuan yang lalu. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi atau caranya. Yang pertama, pasang kabel UTP pada port LAN atau port jaringan yang ada di laptop. Biasanya port ini berada di posisi kiri laptop. Ujung yang berikutnya kita pasang di laptop 2. Di port RJ45 juga atau port LAN yang ada di laptop. Ini kita pasang. Oke, terpasang. Nah, sekarang kita rapikan dulu posisi laptopnya biar enak kita mengkonfigurasinya. Oke, nah jika sudah, kita langsung masuk ke konfigurasi laptop 1 dulu. Oke, pada laptop 1 kita mencari ikon internet yang ada di pojok kanan bawah. Di ikon internet kita klik kanan. Oke, kita klik kanan, pilih Open Network and Internet Setting. Oke, setelah itu kita cari menu Ethernet. Kita klik. Lalu klik Change Adapter Option untuk pengaturan lanjutan. Nah, di sini kita perhatikan Ethernet yang aktif. Jadi, untuk Ethernet yang tidak aktif, maka Ethernet tersebut akan ditandai dengan tanda silang. Itu menunjukkan bahwasanya Ethernet tersebut tidak aktif. Ethernet yang kita pakai adalah Ethernet 2. Karena Ethernet 2 adalah Ethernet yang aktif. Lalu kita klik kanan di Ethernet 2. Klik Properties. Lalu cari Internet Protocol versi 4, TCP/IP v4. Kita klik Properties. Oke, pada pengaturan IP kita klik Use the following IP address. Artinya memberikan IP address secara manual. Di sini kita berikan IP addressnya 192.168.101. Ini IP address yang umum digunakan. Jika kawan-kawan ingin menggunakan IP address yang lain, silahkan, tidak ada masalah. Saya gunakan ini supaya saya mudah untuk mengingatnya. Oke, kemudian setelah IP address, maka langsung kita klik subnet mask yang akan otomatis terisi sesuai dengan kelas dari IP address. Lalu kita klik OK. Untuk yang lain kosongkan saja. Close. Kita exitkan. Kemudian kita atur pengaturan untuk sharing data. Kita cari menu Change Advanced Sharing Option. Ini menu terletak di bawah Change Adapter Option. Oke, silahkan diklik Change Advanced Sharing Option. Di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita aktifkan untuk melakukan sharing data atau berbagi data. Silahkan ikutin video ini. Kita aktifkan dengan cara turn on. Kita turn on kan semua yang berhubungan dengan sharing.
Untuk password kita turn off kan, agar pada saat kita melakukan sharing tidak ada password. Kita save. Oke, ini kita closekan semua. Cari control panel, klik Windows Defender Firewall karena kita akan menonaktifkan firewall. Jadi untuk apa firewall dinonaktifkan? Jika dinonaktifkan firewall tidak akan bisa sharing. Klik turn Windows Defender Firewall on or off. Kita klik. Ini ada dua ya, ada public, ada network. Nah, ini private sama network ini kita turn off kan. Jadi dua-dua kita turn off kan agar kita bisa berbagi data dengan laptop atau komputer yang lainnya. Oke, setelah turn off kita save. Oke, ini keluarkan saja. Oke, lanjut kita buka folder yang akan kita sharing atau folder yang akan kita bagi. Jadi kawan-kawan bisa langsung ya ke folder yang akan dibagi atau targetnya. Di sini saya cari folder. Saya mau membagi folder pelatihan. Nah, jadi yang mau saya bagi ada folder pelatihan. Di sini saya klik folder pelatihan, kemudian klik kanan. Oke, cari give access to. Ya, cari give access to. Jadi kalau di Windows di bawahnya share with. Nah, seperti itu. Ini sama ya. Ini give access to, lalu kita pilih specific people. Ya, specific people biar lebih spesifik. Oke, di sharing ini kita tambahkan lagi everyone. Ya, artinya siapa saja bisa mendapatkan folder ini. Kita klik add. Oke, everyone sudah tertambah. Nah, sekarang kita tinggal mengatur permission level. Jadi yang mendapatkan sharing ini perannya sebagai apa? Nah, di sini kita bisa buat read to write, artinya bisa baca dan tulis. Atau read aja, membaca. Jadi sini saya buat read, dia hanya bisa membaca menggunakan, tidak bisa mengedit. Kita klik share. Oke, muncul seperti ini artinya sudah berhasil di sharing. Kita bisa klik done. Oke, untuk setting di laptop 1 telah selesai. Setelah selesai kita lakukan, maka kita akan lanjut ke laptop yang kedua. Oke, di laptop yang kedua kita atur sama ya. Klik kanan, open network and sharing. Oke, pengaturan di laptop 2 ini sama ya. Pengaturan di laptop 2 ini sama seperti pengaturan di laptop 1. Hanya saja yang membedakan di laptop 2 tidak kita sharing data. Jika mau di sharing data, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kita hanya langsung melakukan pengaturan jaringan di laptop 2 dan kemudian nanti jika pengaturan jaringan sudah selesai, kita akan lanjut mencari atau melihat folder yang sudah dikirim dari laptop 1. Nah, di sini pengaturan jaringan, pemberian IP address tidak boleh sama dengan laptop 1. Jadi di sini saya buat untuk host ID-nya 2, menandakan ini laptop 2. Oke, langsung okekan, closekan. Nah, untuk change advanced sharing optionnya juga sama. Ini kita klik, kita turun on kan semua. Turun on kan semua yang berhubungan dengan sharing kecuali password. Password kita turun off kan. Jadi agar ketika berbagi data tidak ada minta password-passwordan. Oke, langsung kita cari kembali control panel untuk menonaktifkan Windows Firewall.
Jadi Windows Firewall ini memang wajib dinonaktifkan agar kita bisa sharing. Jika tidak kita nonaktifkan, maka kita tidak bisa melakukan sharing pada komputer atau laptop menggunakan kabel jaringan. Cara settingnya juga sama. Kita turn off kan keduanya. Oke. Kita close kan. Oke, baiklah, untuk pengaturan atau setting-setting di kedua laptop telah selesai kita konfigurasi. Nah, sekarang kita tes. Caranya kita cari command prompt dengan mengetikkan cmd command prompt. Di command prompt kita panggil. Caranya ping. Ya, ping IP target 192.168.101. Nah, itu IP target. Jika muncul replay seperti ini, artinya komputer yang pertama sudah merespon panggilan dari komputer yang kedua. Artinya kalau sudah direspon, artinya sudah bisa untuk berkomunikasi. Kita tes di laptop 1. Kita ping, kita panggil juga laptop 2. Ping 192.168.100.2. Replay artinya laptop 2 juga sudah merespon panggilan laptop 1. Ini sudah saling berkomunikasi. Laptop sudah saling berkomunikasi. Sekarang kita tes apakah folder yang di-sharing sudah berhasil. Caranya kita bisa langsung dari menu pencarian mengetikkan IP target untuk ke menu sharing. Kita ketik backslash 2 kali ya, double backslash 192.168.100.1. Itu adalah IP laptop yang pertama. Oke, baiklah. Nah, di sini ada beberapa folder yang telah di-sharing dari laptop 1. Kita cari apakah ada. Ada. Jadi pelatihan telah masuk ke dalam folder sharing. Nah, di sini kita bisa lihat pelatihan sudah masuk di folder sharing. Artinya proses sharing telah berjalan dengan baik, dengan lancar. Sehingga kita bisa langsung men-copy data. Apakah itu data yang besar atau data yang kecil, bisa langsung kita copy dengan mudah. Oke, ini kita tes lagi. Oke ya, muncul ya, itu pelatihan, itu adalah folder yang kita sharing. Artinya pengaturan yang kita lakukan dari awal tadi sudah berhasil untuk men-sharing data. Jadi men-sharing data ini memang perlu ya kita gunakan pada saat mau transfer atau mau mengcopy, memindahkan file-file yang besar, sehingga tidak memungkinkan jika kita menggunakan flash disk untuk memindahkan data yang begitu besar. Baiklah, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Selesai kita melakukan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.